melakukan jamak takdim, itu yang dilakukan itu sholat yang awal dulu. Awal dulu. Contoh, duhur sama asar. Asar mau ditarik ke sholat duhur. Jadi ketika melaksanakan jamak takdim, itu yang duhur dulu. Tidak boleh asar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rindu Baitullah. Allahu Akbar. Amanah Wisata Group. Go Baitullah. Kembali lagi di channel kita, channel yang membahas tentang umroh dan hal-hal yang sekitar tentang umroh. Dimana lagi kalau tidak bukan di channel kita, channel Amanah Wisata Group. Bersama Ustazah kesayangan kita ini, Insya Allah, Ustazah Hana Fitria. Hari ini temanya apa ini Ustazah? Tema sekali Ustazah ini. Hari ini, hari selanjutnya, dan hari kemarin juga kita temanya selalu insya Allah bahagia, bersyukur, dan insya Allah ikhlas. Jadi Mas, ini perbedaan. Yang ini temanya hitam-hitam, ini temanya cerah. Jadi biar kontras. Masya Allah, kembali lagi channel kita. Semoga teman-teman viewer kita, viewer PT Amanah Wisata Group yang di YouTube, TikTok, Facebook maupun Instagram selalu diberi kesehatan, amin, selalu diberi kemudahan, dan amin. insya Allah bisa berangkat umroh mau bulan depan, tahun depan, minggu depan. Kita tidak pernah tahu. Semua itu rahasia Allah, tapi selalu kita tanamkan dalam hati kita, dalam niat kita. Tujuan kita hanyalah satu, ziarah ke Baitullah, ziarah ke makam Rasulullah. Benar gitu Ustaz ya? Iya, betul. Kok malah saya jadi yang ceramah? Bismillah, itu juga ilmu juga ya Mas, kan betul. Share, terus kita edukasi juga, karena teman-teman yang di sana, sahabat-sahabat Amanah Wisata Group, mungkin perlu kita mengedukasi atau perlu juga kita memberikan hal-hal motivasi yang sekiranya nanti bisa untuk semangat, lebih semangat lagi ke Baitullah, kan gitu. Karena kalau ziarah ke Wali Songo sudah biasa, ziarah ke itu biasa. Sekali-sekali nabung, ziarah ke Baitullah. Jadi, semoga niatnya teman-teman, tabungannya teman-teman nanti bisa sampai ke sana. Entah bagaimana caranya, Allah Ta'ala yang mempunyai cara sendiri. Betul. Dan itu banyak sekali yang membuktikan banyak keajaiban. Bila mana si hamba tersebut benar-benar mempunyai niat, benar-benar mempunyai keinginan dan niat, serta berdoa, berikhtiar semaksimal mungkin, berharap dan berdoa hanya pada Allah. Banyak banget Mas kejadian atau keajaiban yang dialami oleh teman-teman kita semuanya. Di antaranya baru aja DP, ternyata min haitsu la yahtasibnya Allah itu. Tanpa hal yang diduga-duga dan tanpa hal yang di luar nalar, ternyata baru DP karena mengunci niatnya, berangkatlah ke Baitullah. Itu dengan jalan apapun cara Allah yang menggerakkan. Bisa jadi dengan cara diumrohkan siapa, atau bisa jadi dengan cara mendapat hadiah lah, atau bisa jadi dengan ternyata hutang yang selama ini dihutang orang lain. Tidak balik-balik. Tidak balik-balik, ternyata begitu niat ke Baitullah, DP, langsung hutang-hutang yang di orang-orang itu dikembalikan lah. Atau dengan jalan apapun itu, Allah yang maha menggerakkan, dan matematika Allah itu tidak sama dengan matematika tidak kita. Bisa dinalar. Iya, pasti. Padahal dengan biaya yang mungkin untuk orang awam cukup besar ya Ustaz. Di atas 25 pasti kan itu sudah besar. Tapi banyak dari jamaah kemarin yang bulan Desember itu kan ada yang nyuwun sewu. Tukang sapu masjid. Oh iya, marbot ya Mas? Iya, marbot masjid. Itu Masya Allah sudah bisa berangkat umrah meskipun baru satu orang. Maksudnya istrinya tidak diajak. Tapi Masya Allah karena niatnya tulus, ziarah Baitullah sudah bisa berangkat meskipun kesehariannya cuma marbot masjid. Dan siapa yang menyangka Mas? Ibarat kata, apa yang kita dapat, rezeki kita yang berupa harta, yang berupa gaji, atau yang berupa upah kita keseharian, katakanlah di angka 50.000. Jangan pesimis, jangan mengukur diri kita dengan satu hal yang itu di luar di luar nalar kita. Karena gini, nalar kita berbicara kalau nggak mungkin, tapi apa yang nggak mungkin bagi Allah? Bagi Allah kun fayakun mungkin semuanya. Jadi apa yang tidak mungkin bagi kita, bagi manusianya, bagi hambanya, itu nanti
yakinlah itu mungkin bagi Allah. Karena Allah Maha berkehendak dan Maha berkuasa untuk memberikan cara-cara atau jalan menuju Baitullah. Satu, yang penting niat kuat, kemudian dikunci niatnya dengan cara DP minimal, menjihadkan hartanya, Betul. Mas. Dan itu nanti terbukalah jalan menuju Baitullah dan itu dengan cara Allah Minimal yang menggerakkan. nabung, Nabung. sedekah subuh, Iya. ditabung, sedekah subuh buat ya Mm-mm. diniatkan lah. Saya juga ada tabungan sih sebenarnya. Ya. Tidak banyak, tapi nggak malu masih sedikit. Masya Allah. Bismillah, ya. Tapi yang kalau yang sudah punya niat, sudah pengen berangkat, Mm-mm. sudah ada dananya, Betul. ini kita ada umroh di bulan Februari, ini ada yang plus Turki Ustazah. Ada yang Ini yang plus Turki. Mungkin teman-teman yang pengen umroh sekaligus jalan-jalan ke Turki nanti bisa info ke kita. Ini ada umroh plus Turki. Harganya murah banget. Cuma 29 jutaan aja. Oh, ya Allah. Loh, kok bisa murah 29,7. banget, Mas? Itu nanti terjamin apa enggak, Mas? Fasilitas, kualitas? Kita itu amanah, Ustazah. Oh ya. Kita itu amanah. Cukup satu kata amanah, selesai. Jadi teman-teman kalau mau tanya-tanya ke CS kita, nanti kita sertakan nomor HP. Kalau mau umroh tok ada, kita di bulan Februari ada, nanti juga di bulan awal Ramadan ada, di Syawal ada. Alhamdulillah. Jadi tanya-tanya aja, Ya. tanya-tanya itu gratis ada. Iya, Cuma WA. Dulu kalau kan lewat telepon, betul. bayar pakai pulsa. Iya, Sekarang kalau WA kan sudah pakai WiFi. praktis Teman-teman ya, kalau Mas. sudah pakai WiFi semua, Mm-mm-mm. kita insertkan nomor telepon, tanya-tanya dulu enggak apa-apa. Oke. Dan juga yang belum subscribe, subscribe dulu channel kita Amanah Wisata Group. Jangan Subscribe, lupa. like, comment, share. Jadi ilmu-ilmu kita insya Allah bermanfaat untuk Amin. keluarga teman-teman semuanya. Ya. Alhamdulillah. Oke. Ya. Kita hari ini mungkin agak jenuh saja kalau membahas tentang Oh, umroh terus ya. iya, iya, Umroh terus iya. ya. Heeh, Mungkin kita harus lain bahasan. betul. Gini, Mas, jenuh dibilang jenuh sih jenuh, Mm-mm, tapi memang itu ilmunya. betul. Terus kalau kalau toh kita membahas ilmu yang lain pun yang tetap berkaitan dengan ibadah Oke. tersebut, ya kan? Jadi kan kita membahas bukan hal yang keluar dari koridor agama, Betul. keluar dari syariat yang Mm-mm, berkaitan dengan ibadah-ibadah tersebut. Contoh misalnya, Mas, kita mau berangkat umroh, itu mm-mm. kan yang dibahas nggak umroh-umrohnya saja, Iya sih. tapi keterkaitan dengan umroh tetap keseharian kita, perjalanan Mm-mm, kita, dan kita sebelum umroh pun atau sebelum ke Baitullah pun kita tetap itu Mas punya kewajiban, iya. yaitu diantaranya sholat Iya. 5 Kan kita waktu. hampir 10 jam ya Ustaz ya di Iya, pesawat ya. 10 iya, jam di pesawat itu mungkin sholatnya bagaimana. ya itu Terus nanti kalau sholat itu ikut jamnya Indonesia atau jam di atas pesawat. betul. Terus nanti kalau mau sholat kita kan harus wudhu dulu kan Ustaz ya. Iya. Nah itu harus wudhu atau tidak. Nanti tata caranya ya Mm-mm. Mas, nanti Terus sholat di caranya atas bagaimana? pesawat itu nanti niatnya sholatnya sholat apa? Apa? Ya, gitu Ustaz. Nah, itu Jadi perlu kita harus kupas. kita kupas. Perlu kita Mm-mm. kaji, perlu kita pelajari juga, kita Betul. belajar bersama di sini. Karena apa, Mas? Itu juga perlu kita ketahui untuk kita nanti perjalanan menuju ke Baitullah Oke. dan juga kalaupun yang tidak perjalanan ke Baitullah pun banyak kan teman-teman, Mm-mm. sahabat-sahabat YouTube semuanya, sahabat-sahabat Amanah Wisata semuanya yang melakukan perjalanan jauh. Iya Nah, pasti. misalkan ke luar benua, ke Waduh. benua Mm-mm. lain misalkan. Misal, Mas, Misal, oke. berarti kan bukan karena perjalanan umroh saja pun itu Mm-mm. berkaitan dengan sholat kita, bagaimana itu, kan Berarti kan gitu. kalau kita kan ada wisata 3 negara juga Oh, Ustaz ya. lah ya, Mm-mm. itu juga kan perjalanan jauh juga toh, Mas. Jauh Nah, itu. ke Padahal luar ya, luar negeri. padahal kalau kewajiban sholat itu kan pertama-tama itu memang apa ya, amal yang pertama kali dihisab di akhir nanti kan Mm-mm. sholat. Jadi sholat itu memang benar-benar harus kita jaga, Mas. Oke. Baik nanti kita dalam perjalanan menuju Baitullah, Mm. baik nanti kita perjalanan ke manapun, misalkan di Indonesia pun, di dalam negeri pun, kalau Mm-mm. pas kita melakukan perjalanan itu juga tetap jangan sampai meninggalkan sholat, kan gitu. Karena kan Karena katanya sholat yang agama Ustaz. bukan katanya lagi, itu hadis, Mas. As-sholatu imaduddin. Sholat Iya. itu adalah tiang Kan saya agama. katanya kiai Ustaz. Iya. Katanya ustaz. Kalau ustaz ngutip dari hadis kan ya saya Mhm. enggak tahu Ustaz. Mhm. Gitu. Jadi kemarin gini, Mas, ada yang Mm. bertanya, "Ustadzah, kalau misalkan saya dalam perjalanan, entah perjalanannya itu perjalanan umroh, haji, Mm-mm. ataupun
perjalanan kemana pun yang ke luar negeri itu biasanya saya, bingung. Jamaah Mas, jamaah Mhm, yang notabene mungkin, kalau pas kita manasik kan memang sudah kita sampaikan, iya, cuma notabene jamaah tersebut itu pengen tahu detailnya gitu loh Mas, pengen tahu detailnya, eee, tata cara atau kita ketika perjalanan jauh dan mhm. memakan waktu yang lama dan apa istilahnya orang Jawa itu nebrak. Ngelewati jam-jam sholat. Oke, Nah, kan ini ada sholat duhur, berarti sholat asar atau gimana itu kan nebrak, apa sih mhm, istilah nebrak? iya memasuki waktu sholat gitu Lah, kan. sementara masih di dalam pesawat lah atau masih di dalam perjalanan itu Mhm, bagaimana? Ada yang bertanya seperti itu, Mas. Mas Labib udah tahu jawabannya toh? ya hari ini kita tuh kupas tuntas sama Nah, Ustazah Hana. bismillahirrahmanirrahim. Oke, Untuk, bukan kasus, Mas, untuk pertanyaan. betul. Pertanyaan dari sahabat kita di antara pertanyaan tersebut itu ya, teman-teman semuanya apabila melakukan perjalanan jauh dan itu nanti teman-teman sampai melewati waktu-waktu Mhm, sholat, itu ada tata caranya. berarti ibaratnya gini Ustazah, kalau Ya, waktu zuhur itu kan jam 12 ya, kita kurang buat jam lebih 12 ya, sampai jam 3 sore. heeh. Berarti kita di pesawatnya mulai jam 11 sampai jam 4 sore. Ya, Berarti kan misalkan zuhurnya misalkan. kan hilang ini Ustazah. Bukan hilang, Mas, Maksudnya kita heeh, terlewati, di atas iya. pesawat, kan Iya berarti iya, nggak bisa. Kalau perjalanan ke Mekah heeh. berarti lebih lama lagi kan Ustazah? Iya, Bisa lewat zuhur, asar, mhm, maghrib mungkin ya, iya, karena kan dipotong 4 jam ya. betul. Berarti itu bagaimana Ustazah? Jangankan yang di pesawat, Mas, kita pas ketika perjalanan biasa ini loh, Mas, perjalanan darat atau Mmm, perjalanan kita di darat, mhm, katakanlah misalkan kita ini dari kota Kudus mau ke kota mana ya, misalkan Jawa mhm, Barat lah atau Banten lah katakanlah. mhm, Nah itu gini, Mas, itu nanti ada tata caranya kalau kita mau melaksanakan sholat itu, boleh bagaimana atau tidak boleh bagaimana, gitu loh, Mas. Nah, jadi bismillahirrahmanirrahim teman-teman semuanya, yuk mari kita belajar tentang nanti, selama perjalanan kita, entah baik kita perjalanan umroh maupun haji dan juga perjalanan-perjalanan yang lain, mhm, itu nanti, kita kupas dan kita kaji, kita belajar bersama tentang bagaimana kita, mengantisipasi melaksanakan sholat ketika perjalanan, kan oke, gitu. Ini Mas, bismillahirrahmanirrahim ya teman-teman semuanya. Kalau pas ketika kita perjalanan jauh, tentunya kita memakan waktu yang lama. betul, Waktu yang lama tersebut juga pasti terkait dengan jarak yang jauh. mhm, Nah, sementara jarak yang jauh, waktu yang lama ini biasanya itu memakan atau melewati waktu-waktu sholat, Mas. betul, Contoh, sholat seperti yang dikatakan Mas Labib tadi. Kita misalkan memulai perjalanan mhm, atau dari start perjalanan di jam 10 atau jam 11, ternyata sampai tujuan itu jam 4 lah, jam 5. mhm, Itu kan berarti ada satu sholat dalam satu waktu sholat yang terlewatkan dalam artian nanti bagaimana mhm, kita? Pertanyaannya seperti itu. Di sini Mas, apabila melakukan dan melaksanakan perjalanan jauh itu, sebagaimana diterangkan dalam kitab fikih, betul, di antaranya Kasifatus Syajah itu kan menyarai kitab Safinatun Najah dan juga I'anatul Thalibin dan juga, kitab-kitab syariat yang lainnya juga, itu diterangkan bahwasanya boleh kita melaksanakan yang namanya sholat jamak. Jamak sholat jamak. jamak itu artinya mengumpulkan, Berarti Mas. kalau jamak itu kan 2 atau beberapa hal lebih disatukan menjadi satu kan, Iya, dikumpulkan. tapi dalam Mhm, sholat ini jamak ya memang 2 Mas. berarti 2, nggak boleh Kalau lebih. kalau Berarti jamak misalkan duhur, asar, sampai subuh dijamak semuanya, enggak Mas, enggak. berarti 2 waktu Iya, berarti ya, Ustazah, ya? betul. Nah itu dalam Kasifatus Saja halaman 89 itu diterangkan bahwasanya boleh menjamak sholat. Jamak artinya mengumpulkan 2 2 waktu, sholat, 2 2 waktu. waktu sholat dijadikan satu. Dan jamak tersebut juga harus ada memenuhi syarat-syaratnya. Mmm, Karena tidak asal melaksanakan sholat dengan dijamak itu tidak asal, harus sesuai kriteria atau syarat-syarat yang telah syarat ditentukan. ketentuan berlaku, itu biasanya kan Ya, gitu, Ustazah, SK. SK berlaku kan gitu. Betul. Berarti sholat jamak juga ada syarat ketentuan berlakunya? Iya, tidak asal, Mas. Sholat jamak dan jamak itu sendiri nanti ada 2, Mhm, jamak takdim mhm, dan jamak takhir. Yang jamak takdim ya, teman-teman, yang jamak takdim nanti dilakukan 2 sholat ini tadi dilakukan di awal.
takdim. Jadi kan apa ya, 2 waktu sholat dan sholatnya itu dikumpulkan jadi satu, melakukan sholatnya itu di sholat yang pertama. Itu jamak takdim. Takdim. Ya, kemudian jamak takhir. Kalau jamak takhir 2 sholatan ini dilakukan di satu waktu di sholat yang kedua. Itu jamak Di takhir. sholat yang di akhir. Berarti Mhm. kan tadi kalau 2 sholat, kalau takdim kan 2 sholat dilakukan di waktu yang Awal. awal, kalau yang takhir 2 sholat dilakukan di waktu yang akhir. Yang kedua. Ya kan yang akhir kan, Iya. 1 sama 2. Iya, betul. Itu. Kalau 1, 2 nanti ada 3, 4 Ustaz ya? Betul. Yang 1 dan yang akhir. Itu. Jadi selesai sudah. Iya. Berarti Iya. gitu antara takdim dan takhir itu tadi. Betul, ya. Nah, sementara syarat-syarat untuk melaksanakan jamak takdim maupun jamak takhir itu kan ada tersendiri. Nah, di antara syarat-syarat yang untuk melaksanakan dibolehkannya, boleh loh Mas hukumnya, dibolehkannya melaksanakan atau melakukan sholat jamak takdim itu syaratnya ada 4. Itu yang jamak takdim dulu ya Mas. Takdim. Jadi nanti ada lagi apa yang namanya sholat qashar loh Mas. Biasanya salah kaprahnya kita Iya, menyebut itu jamak kalau qashar. jamak itu pasti qashar. Orang-orang kan mindset-nya kan Padahal seperti enggak itu. seperti Berarti kalau itu. jamak itu sendiri. Sendiri. Kalau qashar sendiri. Sendiri. Oh, Lah, jamak itu kan cuma menggabungkan saja. betul. Kalau qashar kan itu Nanti nanti keterangannya. diterangkannya. Udah tak sebutkan dulu ini nanti Iya. soalnya. Jadi jamak Permasalahannya. takdim bukan jamak yang namanya jamak yuk ada 2 itu tadi Mas. Hanya jamak takdim dan jamak takhir, bukan jamak qashar. Bukan jamak. Jamak, kalau jamak qashar itu berarti sholatnya dijamak, diqashar, tambah diqashar lagi. Nah, kita belajar dulu untuk yang jamak takdim itu syaratnya ada 4 ya teman-teman. Syarat yang pertama yaitu memulai dengan sholat yang pertama. Jamak takdim, contoh duhur, asar. Berarti yang dilakukan jamak takdim itu 2 sholat ini dilakukan di waktu yang awal. Berarti kan sholat asarnya ditarik ke duhur. Betul. Oke. Nah, itu dulu. Kemudian ketika melakukan jamak takdim itu yang dilakukan itu sholat yang awal dulu. Awal dulu. Contoh duhur sama asar. Asar mau ditarik ke sholat duhur. Jadi ketika melaksanakan jamak takdim itu yang duhur dulu. Tidak boleh asar dulu. Sebentar Ustaz. Iya. Saya dari tadi ngomong jamak, menggabungkan 2 waktu kan gitu. Sedangkan waktu sholat kita itu kan ada 5 Ustaz. Betul. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Iya. Nah, terus yang boleh digabung ini yang mana aja gitu. Oh gitu. Iya, kalau enggak gitu nanti orang-orang Iya. asal. Ya, sebenarnya itu masuk nanti keterangan ya nanti. Oh, berarti sudah ada keterangan sendiri. Ya, nanti ini baru 1 ya, Mas. Oke. Baru 1. Tak pikir belum ada keterangan itu. Oke, tapi enggak apa-apa. Iya, yang boleh dijamak, jamak loh ya. Baik jamak takdim maupun jamak takhir yang boleh digabungkan itu cuma 4 sholat, yaitu duhur, asar, maghrib, isya. Duhur dengan asar atau asar dengan duhur itu jamak takdim. Maghrib dengan isya berarti jamak takhir atau isya dengan maghrib itu berarti jamak takdim. Nah, ini berarti itu tadi ya. Kalau untuk sholat subuh tidak boleh dijamak dengan sholat yang lain misalkan. Berarti sholat subuh harus berdiri sendiri. Betul. Nggak bisa misalkan jamak takhir dengan duhur. Meskipun perjalanannya jauh. Subuh tetap berdiri sendiri. Iya. Nggak boleh dijamak sama duha gitu. Oh, nggak bisa. Kalau untuk subuh itu tidak bisa dijamak takdim dengan isya atau dijamak takhir dengan duhur, enggak bisa. Harus hanya 4 sholat ini. 4 sholat yaitu duhur gandengannya sama asar, nanti maghrib digandeng sama isya kan gitu. Itu baru syarat yang pertama ya Mas untuk jamak takdim. Dilakukannya di awal waktu atau di waktu sholat yang awal dan melakukannya harus sholat yang ada itu yang di waktunya. Contoh tadi duhur sama asar mau dijamak takdim di duhur. Jadi ketika sholat tidak boleh asar dulu, tapi duhur dulu. Harus duhur dulu. Maghrib isya pun sama. Maghrib isya pun sama. Kalau mau dijamak takdim harus maghrib dulu. Jangan isya dulu. Alasannya karena yang duhur itu kan yang punya waktunya. Betul. Nah, yang asar itu yang nunut. Istilahnya yang nunut waktu di sholat duhur. Yang duhur atau yang maghribnya itu kan ada
Untuk yang asar atau yang isya-nya itu kan tabe. Betul. Lah Berarti kan berarti yang ibaratnya yang asar sama isya itu kan belum masuk waktunya kan Ustazah, betul, betul. berarti. Yang waktunya dulu Eh. baru yang nunut Lah tadi. terus ada contoh Mas, misalkan uh, apa ya ini? Kok ternyata yang dilakukan terlanjur sholat yang kedua. Tahu ya Mas? Misalkan duhur sama asar atau maghrib sama isya. Kok terlanjur Jamak takdim. Ya mau jamak takdim, tapi yang dilakukan asar dulu. Padahal itu di waktu sholat duhur. Misalkan kan gini, janjane apa ya? Seharusnya kan duhur baru asar. Masih jam 2 siang. Ya, duhur asar. Kok malah asar dulu? Niatnya asar dulu. Enggak, yang dilakukan sholatnya itu kan asar dulu. Berarti kan asar dulu baru duhur. Misalkan seperti itu bagaimana? Harus sholat asar lagi. Oh, berarti sholat asar yang tadi tidak dihitung? Tidak, misalkan sholat pertama melakukan, padahal mau jamak takdim, tapi kan sholat asar dulu, kemudian baru sholat duhur. Itu sholat asar yang dilakukan ini tadi tidak ada gunanya. Harus menambah sholat asar lagi. Berarti kalau dia sudah melakukan sholat asar, lalu melakukan sholat duhur, berarti yang dihitung hanya sholat duhurnya saja. Betul, harus ditambah sholat lagi. Sholat asar lagi. Atau maghrib pun seperti itu. Misalkan jamak takdim, maghrib sama isya mau di jamak takdim di maghrib. Ternyata malah isya dulu, baru maghrib, harus menambahi isya lagi karena yang isya yang pertama tadi belum dihitung. Isya pertama belum dihitung. Itu ya Mas, itu baru syarat yang pertama. Syarat yang kedua, niat jamak harus niat jamak tersebut harus di sholat yang pertama. Kan misalkan duhur. Niat menggabungkannya maksudnya. Betul. Kan duhur sama asar atau maghrib sama isya. Misalkan pas ketika sholat duhur, duhur asar. Duhur kan ada. Ketika duhur, niat sholat duhur ini sudah harus niat untuk mau jamak takdim ya, untuk menggabungkan si asar ini ke sholat duhur. Harus sudah niat. Niatnya itu di sholat yang pertama gitu loh Mas. Niat jamaknya ya, bukan niat sholat asarnya ya. Iya, niat sholat asar tetap nanti kalau pas niat menggabungkannya tetap di sholat duhurnya, sholat yang pertama. Niat menggabungkannya. Kalau niat sholat asar ya tetap nanti kalau pas ketika melaksanakan sholat asar itu, gitu. Kemudian syarat yang ketiga, teman-teman, muwalah bainahuma. Muwalah itu urut. Berurutan antara kalau bahasa pesantren nuli-nuli. Iya. Segera. Ya. Segerakan berarti kan Ustaz. Ya, nuli-nuli, berurutan, beriringan atau pokoknya itu berturut-turut lah. Nah, berturut-turut antara dua sholat tersebut. Kan mau jamak takdim nih. Duhur sama asar sama maghrib sama isya. Antara duhur sama asar dan antara maghrib dan isya ini harus berturut-turut. Tidak boleh jeda waktu, tidak boleh diselingi dengan kegiatan lain-lain. Contoh misalkan. Merokok dulu. Kalaupun mau merokok dulu, kok merokok? Jadi setelah sholat duhur, rokok dulu gitu. Nggak boleh. Gini, jeda waktu misalkan katakanlah nyun sewu, kalau orang sepuh itu kan tenaganya sudah loyo atau gimana itu loh Mas maksudnya. Jeda waktu kok rokok, nanti ditinggal mandi lagi. Tak pikir kan jeda waktu seberapa lama gitu. Ini tidak boleh melebihi 2 rakaat. 2 rakaat. Iya. Kalaupun jeda waktu itu tidak boleh melebihi 2 rakaat. Mas Labib tahu sendiri toh, kalau misalkan 2 rakaat itu seberapa lama sih? 2 menit sudah. Lah ya, itu kan biasanya teman-teman kalau misalkan sholat rawatib itu Mas, itu kan entah yang qobliyah, entah yang badiah itu kan 2 rakaat. Itu aja mungkin setengah menit lah Mas. 2 rakaat itu kalau saya biasa 2 menit, 1 rakaatnya 1 menit. Itu pun kadang agak lama agak dicepet-cepet ke. Kalau yang enggak usah pakai surat-suratan mungkin ya 1 menit selesai. Lah, ini jeda waktu tidak lebih dari 2 rakaat biqadril imkan, dalam artian gini loh. Nah, 2 rakaat yang di Arab Saudi beda lagi. Lama banget. Ya ini yang dimaksud biqadri. Kira-kira 2 rakaat umumnya. Kalau di Arab Saudi bukan karena tidak umum, tapi karena di Arab Saudi ketika 1 rakaat itu kan yang dibaca 1 halaman penuh ayat Al-Qur'an. Itu enggak dibuat acuan. Itu rakaat standar lah.
gitu loh maksudnya. Berarti Jadi berarti selesai sholat yang sholat pertama pertama itu alangkah baiknya langsung berdiri untuk langsung sesegera mungkin, ya, langsung sholat. sesegera mungkin harus melaksanakan. Hmm, Kalaupun contoh lah, perlu ngobrol atau perlu baca instruksi, wirid. ya wirid atau gimana lah pokoknya intinya intinya perlu membaca wirid dan itu nanti dikira-kira jangan sampai melebihi 2 rakaat. Atau mungkin kan, imam tuh terus, kan ngomongin ke makmumnya, Mhm, mhm. sekarang Instruksi kita nah instruksi, instruksi, memberikan instruksi ke itu makmum. boleh Mhm. asalkan misalkan jangan sampai menerangkan tausiah lama-lama, itu nggak boleh, Betul, betul. harus berturut-turut, hanya segera instruksi, "Teman-teman ini nanti setelah sholat zuhur kita sholat asar dijamak dengan sholat zuhur, kita kita, apa, ini misalkan diberitahu niatnya, kan seorang imam Iya, misalkan kan, biasanya gitu. menghadap Mhm, ke belakang terus ngasih tahu tata mhm. caranya atau niatnya itu kan biqadri atau sekira tidak melebihi 2 rakaat, gitu, Rakaat. itu Boleh boleh, ya? Berarti ndak mhm. langsung berdiri langsung itu ndak ya? Iya Boleh maksudnya boleh ngasih instruksi dulu berarti boleh. boleh, asal itu tadi dikira-kira tidak melebihi 2 2 rakaat. rakaat. Itu tadi syarat yang ketiga untuk jamak takdim ya, Mas. Untuk syarat yang keempat, masih dalam perjalanan sampai, takbiratul ihram sholat yang kedua. Masih perjalanan sampai takbiratul ihram sholat kedua. Bolehnya melakukan jamak takdim, sholat Mhm, jamak takdim itu, kalau memang perjalanannya atau masih dalam perjalanan ketika akan melakukan takbiratul ihramnya sholat yang kedua. mmm. Gini loh, Mas. Tadi kan asar gabung sama duhur kan Heeh, kalau jamak takdim. Kalau misalkan kok ternyata mau melakukan sholat asar yang tadinya mau dijamak takdim, mhm, kok habis waktunya di dalam sholat yang pertama, mhm. itu kan berarti sudah nggak bisa jamak takdim. Tapi persyaratan yang keempat, perjalanan yang dilakukan orang tersebut itu sampai pada takbiratul ihramnya sholat yang kedua. Paham kan? Jadi Berarti sholat kedua masih dalam perjalanan gitu, belum betul, sampai rumah. betul, belum Berarti sampai tujuan, mhm, mhm, berarti seandainya saya pulang nih dari mhm, mana ya, agak jauh, luar kota, Sarang. ya, Kita ada di Kudus, Sarang itu kan sudah hampir 90 kilo lebih Ustazah. oke, Jadi dari Sarang itu jam 9 pagi. betul, Saya perjalanan sampai sini, saya nanti di Rembang, berhenti, sholat duhur, asar. mhm. Ternyata sampai Kudus belum asar, gitu. Apa gimana? Gini loh, Mhm, ketika ketika Mas Labib mau melaksanakan jamak takdim, 2 mhm, sholat yang dikumpulin ini tadi, mhm, saya kasih contoh sholat sholat aja ya nama mhm, nama sholat. Sholat asar kan digabung dengan sholat duhur. betul. Nah, syarat untuk dibolehkannya untuk melakukan jamak takdim tersebut kan syarat yang keempat, itu masih dalam perjalanan Mhm, ketika takbiratul ihram sholat yang kedua. Kan gini, tadi kan harus berturut-turut tah Mas, mhm, harus, berurutan. mhm, Lah, ketika berurutan tersebut, kok ternyata takbiratul ihramnya sudah selesai atau sudah habis waktu sholat yang pertama, berarti kan nggak bisa jamak takdim. mmm, Harus masih dalam perjalanan, oke. harus takbiratul ihram sholat yang kedua. Mhm, Nah, kan asarnya tadi kan dilakukan di waktu sholat duhur. iya, Itu ketika takbiratul ihramnya sholat asar, itu ya mhm. masih di perjalanan itu, Berarti gitu loh, belum Mas. belum sampai tujuan ya kan Iya, berarti pokoknya masih kalau dalam perjalanan itu dan masih ngongangi, apa sih ngongangi, masih nyandak waktunya, paham ya? berarti kalau takbiratul ihram salat kedua sudah sampai Sudah tujuan kan berarti salat zuhur tok berarti iya, sudah nggak atau jamak. sudah habis, misalnya masih perjalanan, Mhm, tapi ketika Allahu Akbar sholat yang kedua kok malah sudah ada adzan untuk sholat yang kedua, berarti ya nggak mhm. jamak takdim lagi, ada yang sholat Ada, kedua, berarti sudah ndak jamak lagi. Kecuali betul, zuhurnya sendiri, asarnya mhm, sendiri kan begitu. mhm. Nah Oh, itu, berarti waktunya masih masih di tadi masih dalam, di dalam waktu zuhur, asar. heeh, Seandainya asar masih di waktu zuhur, iya. seandainya isya masih di waktu maghrib. Betul, itu untuk jamak takdim ya teman-teman. Itu Mmm, baru jamak takdim, syaratnya ada 4. Kemudian ya ada pertanyaan? enggak kan tadi Nah, syaratnya ada 4. ya Kalau pertanyaan gini iya, Ustazah, saya mau bertanya iya gitu kan. iya iya. Itu tadi ada 4, dimulai dari apa, sholatnya itu dimulai dari sholat yang Salat yang pertama, pertama, tidak boleh dibalik, itu mhm, untuk jamak jamak takdim. takdim, Terus niatnya harus ketika, di sholat yang awal. betul. Nah, untuk yang ketiga,
tidak boleh diseling-selingi dengan sesuatu yang lebih dari 2 rakaat. Harus segera. Harus segera. Mhm. Terus yang keempat, masih dalam perjalanan ketika melakukan takbiratul ihram sholat yang kedua. Berarti sholatnya masih di sholat zuhur atau sholat maghrib? Waktunya sholat zuhur. Sekarang jamak takhir, tadi kan jamak ada 2 ya, Mas. Takdim, yang mendahulukan dan yang Yang jamak ini, takdim 2 sholat dilakukan di dimajukan. awal, itu yang Waktunya takdim. takdim. Sekarang ada lagi 2 sholat yang dilakukan di waktu yang kedua, atau waktu Takhir. yang akhir tadi. Oke. Nah, itu namanya jamak takhir. Itu ada syaratnya sendiri. Ada syaratnya. Kalau syarat jamak takhir, teman-teman, itu yang pertama, niat itu harus di dalam di dalam waktu sholat yang pertama, niatnya. Di dalam waktu, bukan di dalam sholat. Bedanya kalau jamak takdim, Mhm, hati-hati, mhm, bedanya kalau jamak takdim, ketika mau jamak takdim, sholat yang kedua atau sholat yang dijamakkan mhm, tadi harus di awal mhm, sholat. mhm, Harus di awal sholat udah niat. mhm, Tapi kalau jamak takhir, waktu. Jamak takhir itu kan duhur sama asar. mhm, Nah, ketika niat mau jamak takhir, itu mhm. harus masih berada di dalam waktunya sholat duhur. Berarti Duhur sama asar mau dikumpulin tuh di mhm, sholat asar. Selama di dalam waktu sholat duhur ini, udah harus niat mau jamak takhir. berarti sholat zuhurnya niat diakhirkan. Ya, itu Berarti harus di harus waktu sudah niat. zuhur. Iya, harus sudah niat di waktu duhur. Ya, jadi kalau mau jamak takhir, waktu. Waktunya melakukan niat atau menyengaja ingin melakukan jamak takhir itu di waktu sholat Mhm. duhur. Misal berarti saya ini masuk waktu zuhur ya, Ya, misalnya ya, ya, kira-kira ya. gitu. Heeh. Masuk waktu zuhur, saya masih Kan di masih dalam perjalanan. masih di atas pesawat, Boleh ya. niat sholat zuhurnya dimundurkan ke sholat asar, Heeh, di jamak takhir. di jamak takhir. Nah, Jadi itu udah harus niat. waktu sudah masuk waktu zuhur, berarti saya harus niat Betul, sholat zuhur saya mundurkan ke sholat asar. asar. Saya jamak di sholat asar. Gitu Mhm. berarti. Berarti Ya, harus di waktu zuhur ya harus sudah di waktu kok sampai waktu duhur sampai selesai habis, dan baru niat. belum niat jamak Mhm. takhir, itu nanti tidak bisa jamak takhir, Mas. Hmm, Tapi malah qadha. masuknya kodok ya. Masuknya qadha karena menghabiskan waktu sholat yang pertama tadi tapi belum niat. Oke. Nah, jadi kalau memang pengen niat jamak takhir ya harus benar-benar niatnya itu ditaruh di waktunya sholat pertama. Karena kalau waktu sholat yang pertama itu sampai habis kok belum niat, nanti sholat yang pertama itu qadha. Bukan nggak bisa dijamak takhir. Kuncinya di niat berarti saya tadi. Betul, betul. Tapi kalau jamak takhir itu boleh dilakukan, boleh yang sholat akhir dulu atau sholat Hmm, pertama dulu. Kalau jamak takdim kan harus yang awal dulu, Mas. mhm, Misalkan ini jamak takhir, duhur sama asar atau maghrib sama isya. mhm. Maghrib ditaruh di isya atau duhur ditaruh di asar. Itu ketika jamak takhir boleh asar dulu, boleh duhur dulu. Mmm, Bedanya di situ. berarti boleh karena tadi waktunya kan sudah di waktunya berarti yang Iya, seandainya kalau sholat Isya kan iya. kita sudah di waktu Isya, Ya, itu berarti boleh isya sholat dulu Isya dulu. boleh, baru maghrib, atau maghrib dulu juga boleh, baru isya, gitu. Mmm, berarti tidak seperti jamak takdim ini yang Iya, kalau jamak mendahulukan takdim harus benar-benar dilakukannya itu sholat yang awal ya waktunya awal, dulu. yang akhir ya akhir. Itu kalau yang syarat jamak takhir. Untuk syarat jamak takhir lagi yaitu dawamul udhri, dalam artian masih dalam perjalanan sampai sholat yang kedua. Mmm, Paham ya, Mas? paham. Jadi gini, kalau misalkan nanti Mas Labib melakukan perjalanan di waktu sholat yang pertama tadi kan masih di atas pesawat tuh atau di Mhm, masih kendaraan mhm, tuh, mhm, atau bis patas kan, mhm, jadi kan nggak bisa berhenti. Nah, apalagi itu rombongan, kalau bis iya. pribadi tah bisa Kalau diberhentiin sendiri kalau Kalau biasa kita kan yang dilakukan di Biro Amanah teman-teman ya, ya, kita berangkat dari Kudus sampai Jakarta, karena kita start Jakarta itu kita biasa naik bus. mhm, Biasanya pemberangkatan itu sore atau enggak pagi. Kalau sore berarti sholat maghrib, isyanya nanti ditarik ke sholat isya. Nanti kita sholat ketika di rest area. Biasanya betul, yang terjadi mhm, seperti itu saja. iya, Kalau berangkat pagi berarti duhur asar. Kadang asarnya itu ditarik ke sholat duhur. duhur, Jadi
Masya Allah kita itu sedikit banyak sudah melakukan sholat jamaah ini, Iya, Ustazah. tapi Mulai dari bus, ya, tapi banyak teman-teman yang mungkin kan belum mhm, belum mengetahui ilmunya mhm, tentang jamak takhir, iya, takdim itu. wis taunya pokoknya melu kan kayak Iya, gitu. jadi itu, Mhm. dawamul udri itu dalam artian masih dalam perjalanan ketika melakukan sholat yang kedua. Oh, berarti Contoh kira-kiranya berarti, oh ya, sholat Isya saya masih di perjalanan, berarti saya heeh, mundurkan ke sholat Isya dulu. heeh, maghrib, isya. Mhm. Kok nanti, Zuhur, asar. ya duhur, asar. Tadi kan niatnya sudah di waktu sholat yang Mhm, pertama. Dan ketika sholat waktu apa, masuk waktu sholat yang kedua, kira-kira saya, nyandak mhm, nyandak. Gini loh Mas, contoh ya, duhur ditaruh di asar, itu betul. kan jamak takhir. Sudah niat di waktu sholat duhur sudah niat. Mhm, Kemudian asar ketika asar ini kira-kira bisa berhenti untuk melakukan jamak takhir gitu loh. Kok ternyata lewat lewat untuk misalnya duhur, asar lewat waktunya, nggak bisa berhenti. Malah, apa, istilahnya apa ya, temu-temu, apalah, nemunya itu di mhm, sholat maghrib. mhm. Kan berarti 2 sholat ini bagaimana? Ya mending jamak takdim, Oh gitu. gitu kan? Mhm, Dawamul udri ketika jamak takhir itu pas ketika melakukan sholat yang kedua yang dikumpulkan mhm, waktunya tadi, sudah kira-kira bisa berhenti untuk melakukan 2 sholat ini di sholat yang akhir. Akan tetapi kok kira-kira lewat, mhm, duhur nggak bisa berhenti, asar masih mhm, perjalanan, sampai berhentinya itu bisanya berhenti itu di sholat yang ketiga, mhm, mending jamak takdim, mmm, nggih, itu betul, kan? betul, betul. Nah itu, Soalnya kan kita nggak pernah tahu keadaan perjalanan, perjalanan, betul, kadang, oh ini sampai sana bisa ternyata meleset. meleset. Kalau saya sih lebih seneng jamak takdim, Ustazah. Soalnya Udah habis itu nyantai, udah nggak aman, tanggal sholat, itu udah, paling enak nih. Kalau masih sholat mmm, jamak takhir nanti saya mikir sholat, iya apalagi kalau Isya itu, Masya iya Allah itu berat. iya, udah, Soalnya males, apa ya, gimana ya, bukan males sih, iya eee, keadaan tubuh sudah capek, iya, masih di perjalanan, heeh, masih mhm, ada tanggungan sholat juga itu betul, rasanya itu heeh, nggak agak-agak iya. terus ada Ya, ini kalau misalkan itu yang jamak takdim dan heeh, jamak takhir. mhm, Kalau ada lagi yang namanya itu sholat qashar, Mas. Sholat sholat qashar itu qashar, sholat yang diringkas. mmm, Jadi yang boleh diringkas itu kan hanya sholat yang jumlah rakaatnya ada 4. oh gitu, Jangan sekali-kali meringkas sholat maghrib maupun subuh. subuh paling enak, Jadi kalau misalkan sholat subuh mau diringkas jadi 1 rakaat, jangan, tidak tidak boleh. ada aturan seperti itu. Kalau bingung lagi maghrib saja. Iya, nanti jadi 1 rakaat setengah, enggak? Kalau kalau sujudnya sih kan 2 kali saja, mungkin Betul, bisa kalau sujudnya sekali. heeh. Rukuknya tadi Oh tuh, masa iya. rukuknya masa mau setengah kan nggak bisa. Heeh. Nah itu, ada lagi yang namanya dalam perjalanan itu yang dikosor, ya. Qashar, Dalam perjalanan itu kosor. Tapi syarat-syaratnya sholat kosor itu apa saja, itu dalam kitab Kasifatus Saja itu gini Mas, dalam matanya Safinatun Najah mhm, itu syaratnya ada 7 mhm, syaratnya. Akan tetapi di mhm, syarahnya Safinatun Najah itu kan Kasifatus Saja, mhm, itu malah ada 11. Dikarenakan banget pentingnya, persyaratan tersebut. Jadi kalau di matanya itu ada 7 7 syarat, tapi kalau di di syarah syarahnya dijelaskan lagi, dijelaskan lagi dijabarkan itu, lagi, ikut pada tambih atau, keterangan tambahan, mhm, itu memang ada 11 syarat. 11 syarat, Lah itu syaratnya nomor 1 atau apa saja 7 tersebut. Nomor 1 yaitu harus ada jarak 2 marhalah. 2 marhalah, Iya, kalau mau melakukan sholat qashar tadi, definisi sholat qashar, sholat yang diringkas loh ya Mas, mhm, 4 rakaat menjadi 2 rakaat dan yang boleh untuk diringkas itu hanya sholat yang 4 rakaat 4 atau rakaat. yang hanya dijadikan 2 rakaat, bukan Sip 2 rakaat dijadikan 1. sip, berarti jamak sendiri, qashar sendiri. Betul Jamak tidak harus qashar juga tidak harus jamak berarti betul, Ustazah. Berarti seandainya saya perjalanan berangkat sholat duhur, mhm, dari Kudus sudah sholat duhur, betul, berarti sholat asar nanti boleh tak qashar tok? iya, Berarti ndak harus tak jamak? enggak. Berarti kan gini, kalau itu soalnya itu sendiri-sendiri, Mas, jamak ya Mmm, jamak, qashar ya qashar. soalnya orang itu pikirannya kan kalau jamak ya qashar, Enggak, kalau qashar ya jamak. itu tadi, kalau Nah, misalkan teman-teman yang belum paham detail keterangannya mhm, pasti mhm, salah kaprah. iya, Taunya nanti kalau jamak ya qashar, padahal enggak. mmm, Kalau misalkan jamak ya jamak aja.
boleh tidak qashar. Dan boleh jamak qashar? Boleh, Boleh. jamak plus qashar. Wah, enak Tapi itu. kalau mau jamak sendiri, berarti kalau tadi kan syaratnya harus 2 marhalah. Betul, itu yang Berarti qashar. kalau qashar. Kalau jamak ada syaratnya perjalanan Enggak, waktunya enggak? enggak, Berarti enggak. seandainya saya perjalanan tapi Mhm. enggak sampai 2 marhalah berarti boleh tak jamak? Asalkan itu tadi, kalau yang jamak takhir maupun yang jamak takdim, Mhm. yang dihitung itu waktunya, Mas. Nah, Mmm. perjalanan jenengan tadi, sesuai ketentuan tadi enggak, bukan marhalahnya. Karena kalau jamak itu tidak harus pakai musafir atau perjalanan. Oh gitu. Tapi kalau qashar harus ada perjalanan. Perjalanan. Nah, gitu bedanya di situ. Misalkan apa, tidak dalam kondisi perjalanan, tapi Mhm. mau jamak bisa loh, Mas. Nanti ada keterangan di belakang. Heeh. Itu ya syarat yang pertama kan kalau sholat qashar itu yang pertama harus ada 2 marhalah. 2 Dan marhalah. 2 marhalah itu, Mas, diterangkan kalau marhalah itu kan ukuran apa ya, jarak yang di Arab Saudi ya, Mas. Mhm. Kalau di sini itu harus ada 88 kilometer lebih. 88. Wakila dan itu dibulatkan menjadi 89 kilometer. Mmm. Itu syarat yang pertama. Untuk syarat yang kedua, perjalanan yang diperbolehkan. Jenengan mau sholat qashar, itu harus apa, dengan, syaratnya itu perjalanan yang diperbolehkan, bukan perjalanan yang untuk maksiat, mau membunuh orang lah, Ngerampok. mau merampok lah, atau Bajak mau laut. berniat jahat, Bajak bajak laut. laut. Pokoknya itu juga rampok Nggak namanya. boleh sana Berarti ya? perjalanannya perjalanan yang harus diperbolehkan, perjalanan yang, jelas Di tujuannya atau yang diperbolehkan ya kan ya tahu ya Mas beda-bedanya. silaturahmi, Iya, umroh. betul. Berarti kalau rihlah berwisata juga diniatkan silaturahmi berarti sudah Kan boleh. itu boleh, Mhm. perjalanan yang diperbolehkan kan gitu. Untuk syarat yang ketiga, ilmu atau pengetahuan diperbolehkannya Mhm. menjalankan sholat qashar. Jadi, teman-teman kalau belum tahu ilmunya, belum tahu pengetahuan tentang sholat qashar, ya Mhm. tidak boleh qashar. Harus tahu ilmunya Harus tahu dulu. ilmunya dulu. Kalau ngikut imam berarti boleh Ustaz ya? Boleh kan berarti Kan udah imamnya tahu. tahu berarti Ya, kan? berarti kan udah tahu kalau Mhm. imam sholat qashar. Mhm. Itu intinya tahu aja. Oke. Nah, itu syarat yang ketiga. Maksudnya tahu kan gini, oh ini taunya ini sholat Tahu qashar. tahu, paham gitu loh, paham. Mmm. Walaupun ikut imam, katakanlah ini makmum, terus ikut imam, oh ini imam sholat qashar, berarti kan tahu. Mhm. Tahu ilmunya dalam artian kondisi si imam itu, si makmum benar-benar tahu kalau imamnya mau qashar. Mhm. Sekarang gini, kalau kalau tidak tahu, makmum, walaupun makmum, Mhm. hanya ikut imam, imamnya tidak mau qashar tapi si makmumnya mau Mau qashar, qashar. kan juga nggak bisa. Iya. Atau si imamnya mau qashar tapi makmumnya Tidak qashar. tidak qashar, jadi nanti imamnya baru 2 rakaat. Salam. Kemarin ada kejadian seperti itu soalnya Mas, teman saya. Sering juga. Tidak tidak Mhm. tidak sama-sama Mhm. tahunya, si imam ini qashar. Mhm. Lah, itu sholat duhur Mas, qashar. Terus kemudian si makmum nggak tahu kalau imam ini mau qashar. Loh, baru 2 rakaat kok udah salam, berdirilah sendiri. Terus tanya ke saya, "Itu Mhm. bagaimana Ustazah?" Kan gitu. Akhirnya kan si makmum kan tadinya sholatnya itu kan tidak diniati qashar. Mhm. Jadi Jadi niatnya tetap 4 rakaat, iya, tetap ditambahi. itu tadi loh Mas, makanya sama-sama walaupun kondisinya menjadi makmum pun harus Harus tahu tahu. ilmunya qashar. Itu adalah syarat yang ketiga. Sedangkan syarat yang keempat, niat qashar ketika takbiratul ihram. Iya. Jadi kalau Berarti misalkan mau ngosor salat duhur lah, mhm. asar lah, isya lah, Mhm. ketika usolli fardhu duhri, Mhm. eee, rakaataini 2 rakaat. qasron Qashar. lillahi ta'ala sudah diniatkan di ketika takbiratul ihram. Berarti bukan gini ya, sholat kita sudah 90 kilo, Mhm, sholat duhur mhm, 4 rakaat. betul. Loh, kan saya sudah boleh qashar. Berarti ketika sujud diniatkan qashar sudah ndak boleh berarti ya? Iya, itu nanti juga ada di keterangan selanjutnya, Oh Mas. gitu. Heeh, Kok nganu karena mhm. tidak boleh harus menjauhi atau tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang meniadakan untuk diperbolehkannya qashar. Itu nanti syarat Mmm. yang tambah. Berarti pokok niatnya qashar ketika takbiratul ihram, Iya, dibarengi niat yang pertama. betul. Jadi nanti kalau niatnya, ingatnya lah, Mhm. ingat boleh dikosor itu kok di tengah-tengah sholat, itu udah nggak berlaku, itu Oke. ya. Itu tadi syarat yang keempat. Kemudian syarat yang kelima,
Sholat yang boleh dikosor itu hanya sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Oke, Tadi sudah baik. saya Siap. terangkan. Ya, jadi kalau Tidak semua sholat boleh ya, dikosor. jadi kalau yang jumlah sholatnya tidak 4 rakaat tidak boleh dikosor. Oke? Nanti ada yang tanya Ustaz ya. Ya. Kalau sholatnya 4 takbir kayak sholat mayit itu kan 4 takbir, boleh 2 Kan takbir. ini yang pakai rakaat ya, tidak yang hanya takbir saja. Oke, oke. Kemudian untuk syarat yang keenam ya, untuk syarat yang keenam yaitu dawamus safari ila tamamiha. Hmm. Gini, itu kan bahasa kitab ya, Mas. Mm-mm. Perjalanannya itu ketika qashar sampai pada sempurnanya perjalanan atau tujuannya. Paham ya, Mas? Pokoknya sama-sama ini loh, Mas, baik jamak tadi maupun qashar itu masih kondisi perjalanan Jadi secara melakukan garis besar. sholat, waktunya sholat itu masih dalam perjalanan. Iya, intinya itu aja, Mm-mm. bahasa pemahamannya, ya. Jadi ini kalau misalkan, nggak dalam perjalanan ya nggak usah qashar, karena Oke. tidak perjalanan, itu aja. Simpelnya qashar boleh dilakukan ketika ada perjalanan, masih dalam 2 perjalanan. marhalah tadi. Betul, itu syarat yang keenam. Minimal. Kemudian syarat yang ketujuh, tidak makmum pada orang yang sholatnya sempurna atau mukim seperti tadi, Mas. Oke. Nah, itu tidak Jadi boleh. imamnya sholat, ibaratnya Ada gini waktu sholat duhur, mhm, imamnya sholat 4 4 rakaat. rakaat karena itu di masjid. Iya, Nah, kita niatnya sholat qashar. iya. Qashar Berarti kan imam tahiyat awal, dia salam. jadi gini ya, teman-teman. Qashar kan hanya bisa dilakukan atau boleh dilakukan orang yang melakukan perjalanan Safar. atau safar. Akan tetapi tidak boleh makmum pada orang yang mukim, karena orang yang mukim itu sholatnya sempurna, Betul. tidak dikosor, kan gitu. Itu kalau menurut keterangan Safinatun Najah di halaman 89 sampai 292 itu ada 7. Akan tetapi di sarahnya itu ada lagi tambahan syarat yang ke-8 atau 4 lagi yaitu sengaja bertujuan tempat yang ditentukan. Jadi tidak untuk orang yang minggat, Mas. Jadi kalau misalkan perjalanan jauh tapi orang minggat itu tidak kena hukum untuk boleh sholat qashar karena perjalanannya tidak ditentukan. Itu tambahan syarat yang ke-8 atau yang pertama ditambah. Kedua atau yang ke-9, menjaga dari hal-hal yang meniadakan diperbolehkannya qashar tadi seperti ragu-ragu. Nah, jadi kan menjaga hal, misalkan sudah niat di takbiratul ihram kan sudah niat qashar, itu udah boleh. Tapi kalau misalkan kok di tengah-tengah sholat, setelah takbiratul ihram baru ingat, kan ragu. Itu sudah tidak berlaku qasharnya tadi Tapi ya. berlaku ada 4 rakaat. Ya, harus sesuai Tetap rakaatnya. niatnya tadi. Iya. Terus syarat yang ke-10, perjalanan untuk tujuan yang jelas, seperti ziarah atau berdagang atau umrah lah jelas. Silaturahmi. Nah, ini hampir sama dengan keterangan yang tadi. Kalau tadi kan tujuannya jelas, ini perjalanannya juga jelas. Intinya kecuali orang minggat, gitu ya. Kalau tujuannya jelas, silaturahmi, tapi di tengah perjalanan dia nyuri, nggak boleh berarti Ustaz ya? Masuk yang tadi ya, perjalanannya tidak jelas. Nah, ini perjalanannya tidak jelas. Untuk syarat yang terakhir yaitu melewati batas wilayah, Mas. Jadi Harus gini, luar kota. halus luar kota. Misalkan satu kabupaten lah. Kok mubeng-mubeng, jangankan satu kabupaten, satu desa. Misalkan mubeng sampai 27 kali putaran. Muteri kursi. Nah, udah ada 2 marhalah itu enggak boleh. Enggak boleh. Memang harus perjalanan safar. Perjalanan safar yang di luar wilayah atau di luar daerah. Kalau satu wilayah kok mubeng-mubeng di situ aja, walaupun dihitung udah ada 90 kilo, ya enggak boleh sholat qashar karena masih dalam satu wilayah. Dan ada keterangan, Mas, tadi ya, kalau qashar, keterangan tambahan, tambih itu pengingat ya. Kalau qashar kan harus perjalanan. Kalau jamak baik takdim maupun takhir itu boleh tidak dalam perjalanan. Contoh perang. Itu boleh jamak takdim maupun takhir. Atau sakit keras yang mungkin di ICU itu kan pakai itu loh, Mas, apa ya istilahnya, apa ya, pempes. Nah, itu kan tidak memungkinkan dalam satu waktu ganti. Nah, itu boleh takdim ataupun jamak takhir. Ada lagi,
misalkan si dokter yang melakukan operasi, itu kan juga tidak bepergian. Iya. Nah, makanya misalkan ketika si dokter ini sudah memprediksi, saya mengoperasi si pasien dari jam 10 katakanlah, nanti selesainya jam 4, berarti udah niat jamak takhir. Atau katakanlah misalkan di awal sholat zuhur misalkan, memulai operasi pasien di jam 1. Nanti ketika, selesainya di sholat maghrib, berarti jamak takdim boleh. Itu ya, Mas. Berarti Jadi ada syarat tersendiri ya, kalau jamak itu tidak harus perjalanan, iya, tapi kalau qashar harus perjalanan. perjalanan, gitu teman-teman. Itu keterangan tentang jamak takdim, takhir, maupun qashar. Jadi tolong mulai sekarang jangan salah kaprah untuk menerapkan jamak, maupun itu jamak takdim atau takhir dan jamak yang dinamakan qashar, bukan jamak qashar. Tapi jamak ya jamak, qashar ya qashar. Kalau digabung berarti jamak takdim yang qashar atau jamak takhir yang Takhir yang qashar. qashar. Karena beda. Mungkin kita cukupkan sekian dulu Iya. saja. Sudah 40 menit lebih nih ternyata. Masya Allah, Alhamdulillah. enggak terasa ngobrol. Iya, Dan ingat lagi teman-teman, kalau yang mau umroh plus Turki, kita ada masih ada paket seat. murah cuma 29.700. Iya. Dimana lagi kalau tidak di Aman Wisata Group, kita selalu menjaga pelayanan. Insya Allah berangkat Februari. Jadi kalau teman-teman mau daftar, segera ya. Karena seat kita tutup di bulan Januari. Segera daftar, Bismillah. segera DP. Kalau mau yang jalan-jalan pas Turki, silakan. Kalau yang mau pengen umroh aja, Mas, bagaimana? Ada. Ada. Kita umroh tok, banyak pilihan. Mau bulan apa aja, Bisa. ada. Mau awal Ramadan, mau yang bulan Februari, besok juga kita ada. Syawal, Muharram, kita semua ready keberangkatan. Jadi, kalau mau tanya-tanya dulu boleh, kita nanti insert nomor CS Admin. kami, nomor admin kami, Ya. silakan dihubungi. Dan yang sudah nonton, terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan di-share keluarga. Kalau setuju, silakan komen setuju, boleh. Kalau ada pendapat lain, di komen, enggak apa-apa. Ustazah ini open. Siap. Siap Atau menerima mungkin komentar-komentar iya. teman-teman Atau semuanya. mungkin pertanyaan juga. Pertanyaan boleh. Ustazah mau bahas ini, tolong dibahas. Siap, Silahkan. kita terbuka semuanya. Jangan lupa ikuti kami di YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Kita semua ready, semua keberangkatan ada di sana. Kalau mungkin kurang percaya, amanah benar enggak sih? Iya. Bisa dicek semua keberangkatan di sana. Oke, kiranya begitu saja Ustazah. Iya. Terima kasih sudah Sama-sama meluangkan Mas Labib. waktunya. Kita jumpa lagi di podcast selanjutnya. Terima Insyaallah. kasih. Salam ridho baitullah. Allahu Akbar. Amanah Wisata Group. Go Baitullah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.